Salam saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Dalam video kali ini kita belajar tentang tujuan hidup. Mungkin kalau kita berbicara tentang tujuan hidup, saudara-saudariku, bahwa kita memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Mungkin ada yang memiliki pemahaman bahwa tujuan hidup saya, pertama, saya harus kaya, saya harus sukses, bahkan saya harus terkenal. Tetapi apakah ini sebenarnya tujuan hidup kita, atau memang kita harus memperbaiki pemahaman kita tentang tujuan hidup ini? Dalam hal ini, saudara-saudariku, bahwa kita mengerti bahwa kita sadar kita ini adalah ciptaan Tuhan. Maka pernahkah kita memikirkan atau bertanya kepada Tuhan, tujuan Tuhan menciptakan saya di dunia ini sebenarnya apa? Maka dalam hal ini mari kita sama-sama merenungkannya. Jadi saudara-saudariku, saya mengajak kita untuk memikirkan atau memahami lebih dalam lagi tentang tujuan hidup. Dalam Roma pasal 11 ayat 36 mengatakan bahwa sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam bagian firman Tuhan ini memberikan sebuah gambaran bagi kita, setiap orang yang percaya kepada Kristus, ternyata tujuan hidup kita bukan hanya sekedar kita ingin terkenal, ingin bahagia, ingin kaya, ingin sukses. Namun pada intinya tujuan hidup kita yaitu memuliakan Tuhan. Maka bagaimana kita harus memuliakan Tuhan? Sederhananya bahwa kita harus melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kita, setiap orang yang percaya kepada Kristus, kita harus mengasihi saudara-saudara kita. Jangan kita menghakimi, kita saling membangun. Maka itu pun yang harus kita lakukan. Kita harus menjadi teladan, menjadi garam dan terang dunia. Maka itu pun yang harus kita lakukan. Sederhananya itu, saudara-saudariku. Yang kedua, bahwa kita pun bukan hanya memuliakan Tuhan, kita pun juga harus menikmati Tuhan. Bagaimana kita harus menikmati Tuhan? Lewat doa kita. Maka berbicara tentang doa bukan hanya kita meminta Tuhan berkati saya, tetapi esensi doa bukan hanya kita meminta Tuhan agar memberkati hidup kita, tetapi doa sebenarnya yaitu membangun relasi intim dengan Tuhan. Maka kita pun jangan sampai memiliki pengertian atau pemahaman yang salah tentang hal ini. Artinya bahwa kita harus menyediakan waktu kita untuk Tuhan, untuk bisa berkomunikasi lewat doa kita, lewat bacaan firman setiap hari. Maka kita pun harus menyediakan waktu kita, bukan sisa waktu kita untuk Tuhan. Kita harus memberi waktu, ruang untuk Tuhan, untuk Dia berbicara. Karena kenapa? Supaya Tuhan menyatakan apa yang mau Tuhan di dalam hidup kita. Jadi dalam bagian ini, ketika kita mengerti tentang tujuan hidup kita, maka kita pun tidak menyia-nyiakannya, atau kita tidak berpusat atau berfokus. Yang saya katakan tadi bahwa kita harus terkenal, itu tujuan hidup kita. Maka kalau kita mengerti bahwa tujuan hidup kita ternyata sebenarnya memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan, maka kita tidak lagi fokus tentang kita harus kaya, terkenal. Jadi itulah yang sebenarnya. Makanya saya mengatakan bahwa apakah kita pernah bertanya sama Tuhan,
tujuan Tuhan menciptakan saya di dunia ini sebenarnya apa. Maka itulah minimal 2 gambaran buat kita yang mau Tuhan di dalam hidup kita. Kita harus memuliakan Tuhan dan menikmatinya. Maka dalam bagian ini mari kita sama-sama merenungkannya. Mari kita sama-sama merefleksikan diri kita kembali, apakah kita sudah melakukannya ataupun tidak. Kalaupun tidak, mari kita belajar untuk melakukannya dengan tuntutan dan bimbingan Roh Kudus, sehingga kita tidak salah melangkah, sehingga hidup kita tidak pun sia-sia. Maka dalam bagian ini mari kita terus belajar, mari kita terus merenungkannya. Kalaupun akhir-akhir ini kita pun jarang baca firman Tuhan, berdoa sama Tuhan, mari kita sama-sama berbalik, mari kita sama-sama memperbaiki persekutuan kita dengan Tuhan. Maka sesungguhnya saudara-saudariku, kalau kita pun tidak bersandar kepada Tuhan atau hidup kita di luar Tuhan, maka percayalah hidup kita akan sia-sia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.